warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penonton, gimana nih kabarnya? Hai juga para pemirsa di rumah yang rela dan mau-maunya menonton acara kami yang berbobot. Tidak lupa juga para fans-fans aku yang tersebar di seluruh alam, mulai dari alam purba sampai alam gaib. Di sini saya akan memandu cerita ini. Lebih tepatnya, saya ini adalah dalang. Walaupun posisi jadi dalang ini sebetulnya kurang cocok sih bagi saya. Karena saya lebih cocok sebagai tokoh seperti Mak Lampir atau Nenek Gayung. Tapi nggak apa-apalah. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan cerita dengan judul Si Atun. Alkisah, ada seorang gadis cantik seperti saya yang bernama Kanjeng Putri Ayu Etesyah Kemayuningsih binti Endelia, atau cukup panggil saja dia Atun. Si Atun ini adalah anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata manusia biasa, sehingga dia sering tidak naik kelas sampai puluhan kali. Dia bisa lulus TK karena bangku di kelasnya sudah tidak muat lagi untuk dia. Dan bisa lulus SD juga terpaksa karena terlalu tua untuk ukuran anak SD dan berbahaya. Akhirnya, sampailah dia di kelas 9 di sebuah madrasah Sanawiyah Al-Fatihah. Meskipun demikian, dia tergolong anak yang tekun, bersungguh-sungguh belajarnya dan taat pada ibunya. Karena dia memiliki seorang ibu yang cukup telaten dalam mendidik dan membimbingnya. Suatu hari, di dalam kelas ada 3 anak yang bernarsis-narsis ria. Dan untuk cerita lengkapnya, kita saksikan saja di TKP. Teman-teman, kalau sering-sering gak ada gurunya begini, kita semua jadi bodoh mendadak nih. Dikit-dikit jam kosong kok sedikit. Bener cari Siti, kalau kita ndak iso popo, yuk pomben kabare dunyo. Lah rugi ta rekosone wong tuwa, ngetokno keringet lan jiwa raga, sampe entek dunyo brono. Direwangi utang rene rono, gawe aku lan Riko sedaya. Mulane kanca-kanca, ayo temenan lek ngelekno moto, supaya ora dadi wong tuna, ngadepi urip ing donya kaya sakmenika. Antarane tata krama lan budaya wis ora pati ketara. Awakmu iki ngomong apa? Aku malah ora ngerti apa-apa. Dewi ku ngomong no klopo, mulane cangkeme mengoh. Yo ngene iki lek ora ngrungokno, pancen raimu rata. Iki no gak rata, mek irai kebek wibawa, krana mikirno akhirat bloko. Wibawa teko ning ndi? Lah wong kaya mari ketiban boto, kabeh limo-limo akhire sampe rata. Wis, ora usah ngomong sing olo-olo. Mendingan ngomongno arek Joko. Tapi tetep ae gawe o, yo male mengo. Masya Allah, makhluk apaan nih? Ya makhluk Tuhan lah.
Masa makhluk halus? Maaf, apa ini sekolahan ya? Bukan, ini kantor polisi. Udah jelas-jelas di setting sekolahan kok. Malah nanya. Oh, begitu. Jadi kalian ini siswa yang belajar di sini ya? Bukan, kami lagi antri foto SIM. Udah jelas pakai seragam gini, ya siswi dong. Emangnya kelihatan seperti apa? Lebih mirip antri sembako. Enak aja. Sebenarnya kamu ini siapa sih? Kenalkan, aku Atun. Terus, ngapain kamu tiba-tiba masuk ke kelas kita? Aku pindahan dari sekolah sebelah. Ya, supaya kalian ngerti aja. Aku ini sering dipindah-pindahkan sekolah karena aku sulit memahami semua pelajaran. Tapi aku cukup bangga karena banyak orang yang memanggilku Bahlul. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya anak-anak, tadi Bu Sinta ada keperluan mendadak dan beliau memberikan tugas untuk kalian. Kok ngasih tugas melulu sih Bu? Sekali-kali ngasih uang dong. Kalau boleh tahu, memangnya Bu Sinta izin kemana? Kok enak banget izinnya? Apa izin pada hatinya sendiri? Kita aja kalau mau izin dibawain terus. Kayak ginilah, kayak gitulah. Namanya juga orang berkuasa, jadi kalau izin ya sama yang maha kuasa. Tetapi anak-anak, kita belajar bijak saja terhadap peristiwa apapun yang terjadi di sekitar kita. Oh iya, di kelas kalian ada siswi baru, dia namanya Atun. Tolong kalian ajak dia belajar bareng-bareng, biar kemampuannya bisa bertambah-tambah. Kami sudah kenalan tadi Bu, katanya dia sering gak naik kelas ya Bu. Wah kalau begitu dia bakalan jadi sesepuh di kelas kita. Bagaimanapun keadaan dia pasti memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan kalian. Ya, mungkin sementara belum kelihatan, tetapi suatu saat insya Allah pasti ada. Maka dari itu, kalian jangan mudah meremehkan orang lain. Maaf Bu, bila memang saya tidak dikehendaki ada di sini, lebih baik saya kembali saja ke habitat saya Bu. Atun, kamu tidak boleh begitu. Kemana semangat yang kamu kobar-kobarkan kemarin? Anak-anak, perlu kalian ketahui, Atun ini sekarang tinggal di pesantren dekat rumah ibu. Ayahnya telah meninggalkannya ketika dia masih kecil. Saudara-saudaranya juga pergi entah kemana. Tinggal ibunya saja yang telaten membimbingnya. Dan tiap malam ibunya tetap menengoknya untuk diajak belajar dan berdoa bersama-sama. Walaupun itu jarang. Maka dari itu, ibu harap kalian bisa menemaninya belajar. Kita belajar sendiri aja sudah keteteran kok Bu. Apalagi nanti kalau bareng sama dia. Ibu mengerti itu. Dia kan hanya ikuti kelas ini, tidak akan merasuki jiwa kalian. Maaf teman-teman, bila kedatanganku mengusik kelas ini, tetapi beri aku kesempatan untuk masalah belajarku. Kalian tidak usah mempermasalahkan karena aku sudah lega bila belajar ditemani ibuku. Mungkin hanya ibuku saja yang mengerti kebodohanku ini. Kalian jangan begitu dong. Tuh lihat dia jadi tertawa. Itu sedih. Jangan dengarkan ocehan mereka. Sabar ya, Nduk.